Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Khudh Aqidatak, dan kita masih pada pembahasan tentang pembagian tauhid dan pembahasan tentang tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Saya tambahkan tentang pembagian tauhid. Kemarin sempat kita sampaikan mengenai klaim sebagian orang bahwa yang pertama kali membagi tauhid menjadi tiga adalah Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab. Coba kita baca keterangan berikut ini. Ibnu Battah Al-Uqbari dalam Ibanah Al-Kubra pernah mengatakan, wa dzalika anna aslal imani billahi alladhi yajibu 'alal khalqi i'tiqaduhu fi itsbatil imani bihi thalathatu asya'. Sesungguhnya pokok iman kepada Allah yang wajib diyakini oleh makhluk dalam menetapkan keimanan kepadanya ada tiga hal. Seperti yang kita singgung kemarin, jadi kajian tauhid itu kajian tentang iman kepada Allah. Kalau kita mengenal rukun iman yang 6, maka iman kepada Allah, disinilah posisi kajian tauhid. Rukun iman yang lain memang berkaitan, tapi bukan yang utama. Tentang posisi kajian tauhid, yang utama berkaitan dengan iman kepada Allah. Kemudian Ibnu Battah Al-Uqbari rahimahullah menyebutkan, pokok iman kepada Allah yang wajib diyakini oleh setiap hamba ada pada tiga hal. Kemudian beliau sebutkan tiga hal itu adalah pembagian tauhid umumnya yang kita kenal. Nah, orang bertanya, Al-Uqbari ini siapa? Al-Uqbari Ubaidullah bin Muhammad Ibnu Battah Al-Uqbari, ahli hadis, Syekhul Iraq, wafat tahun 387 Hijriah. Terlalu jauh dengan Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wafat tahun berapa? 700-an Hijriah. Beliau wafat tahun 300-an Hijriah. Jauh ya, selisih 400 tahun. Apalagi dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang wafat tahun 1200-an Hijriah. Sehingga terlalu jauh kalau kita bandingkan posisi Ibnu Battah dengan Syekhul Islam maupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian Ibnu Battah menyebutkan, ahaduha ayya'taqidal abdu an yatahu liyakuna bidzalika mubayyinan limadhhabi ahli ta'til. Bahwa seorang hamba meyakini adanya Allah, dan itu dia beda dengan ahlu ta'til. Dan ini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Allah itu ada dan seluruh perbuatannya itu ada. Atsani, yang kedua, ayya'taqida wahdaniyatahu liyakuna mubayyinan bidzalika madzahib ahli syirk. Dia meyakini keesaannya agar dengan keyakinan itu dia berbeda dengan madhab orang-orang musyrik yang memang mengakui adanya sang pencipta, namun mereka menyekutukan Allah dalam masalah ibadah. Berarti yang kedua ini tauhid apa? Uluhiyah. Watsalis, yang ketiga, ayya'taqidahu mausufan bis sifatil lati la yajuzu illa ayyakuna mausufan biha. Bahwa dia meyakini Allah memiliki sifat-sifat yang hanya layak baginya. Berarti ini tauhid apa? Asma was sifat. Baik. Dan ini sudah disampaikan oleh Ibnu Battah Al-Uqbari dalam Ibanah Al-Kubra. Kemudian keterangan Al-Jurjani. Beliau Ahlul Bait.
Asy-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani. Beliau mengatakan dalam At-Ta'rifat, At-Tauhidu thalathatu asya'. Tauhid itu ada 3. Ma'rifatullahi birrububiyah, wal iqraru bil wahdaniyah, wa nafyul andadi anhu jumlatan. Mengenal Allah sebagai Tuhan yang maha pengatur, yaitu rububiyah, mengakui uluhiyahnya, keesaan dia dalam masalah hak disembah, dan meniadakan segala tandingan baginya secara keseluruhan, yaitu dalam tauhid asma wa sifat. Tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Dan beliau meninggal tahun 807 Hijriah. Jauh, kalau Syekh Muhammad 1200 berarti selisih 400 tahun. Baik, sebenarnya intinya begini, seperti prinsip kita kemarin, bahwa pada prinsipnya atau pada asalnya pembagian itu dilakukan dalam rangka apa? Menjelaskan peta sebuah ilmu, agar orang itu lebih mudah untuk mempelajari. Dulu memang tidak disebutkan pembagian itu, kan Nabi SAW tidak cerita demikian. Ya sama sebagaimana Anda kenal rukun salat, apa Nabi SAW mengatakan rukun salat ada sekian, wajib salat ada sekian. Tidak ya. Tapi yang beliau sampaikan apa? Bentuknya suruh niru. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Kemudian beliau perintahkan kalau salat harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Nah, dari rangkuman semua dalil itu lalu disimpulkan, oh berarti rukun salat itu A, B, C. Wajib salat A, B, C dan seterusnya. Yang pertama kali melakukan itu siapa? Wallahu alam. Tapi mereka orang yang berjasa. Sehingga orang generasi belakangan jadi lebih paham bagaimana cara memahami fikih salat dengan lebih sempurna. Demikian pula ketika kita mengenal huruf itu atau kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Dulu ahli nahwu enggak kayak gitu. Sehingga adanya pembagian sekali lagi tujuannya adalah untuk memberikan gambaran peta yang ada di dunia ilmu, agar bagi generasi yang mau mempelajarinya bisa lebih mudah. Wallahu alam. Insyaallah ini nanti akan kita bagikan kepada jamaah ya, tentang pembagian tauhid yang sudah pernah dilakukan oleh para ulama sebelumnya. Baik, selanjutnya kita kembali kepada masalah tauhid uluhiyah. Kita sudah membahas tauhid rububiyah, sudah ya? Di pertemuan terakhir kajian tentang tauhid rububiyah. Berikutnya tauhid uluhiyah. Kalau Bapak lihat di buku halaman 7 atau pertanyaan nomor 8. Mungkin halamannya beda. Pertanyaan nomor 8, penulis menyebutkan ma huwa tauhidul ilah. Apa itu tauhidul ilah atau tauhid uluhiyah? Jawabannya adalah ifraduhu bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam kegiatan ibadah seperti berdoa, menyembelih, nazar dan yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia Ar-Rahmanur Rahim. Nabi SAW juga berpesan kepada Mu'ad, falyakun awwalu ma tad'uhum ilai syahadata an la ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali kau dakwahi mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Ada 2 cara baca di sini. Anda bisa baca falyakun awwala ma tad'uhum, sehingga di sini dibaca mansub. Kemudian syahadatu di sini dibaca marfu. Atau sebaliknya, falyakun awwalu, maka di sini harus syahadata. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih syahadata an la ilaha illallah. Dua-duanya boleh selama memungkinkan, karena sebenarnya posisi nahwu itu boleh diutak-atik selama memungkinkan.
Baik, hendaknya yang pertama kali kau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW berpesan kepada Mu'ad, ila ayyuhidullah. Hendaknya yang pertama kali kau dakwahkan kepada mereka adalah mentauhidkan Allah. Nah, yang dimaksud tauhid di sini tauhid ibadah atau tauhidul al-ilah. Tauhidul ibadah atau tauhidul ilah. Bisa disebut tauhid uluhiyah. Kasih jarak ya. Bisa juga disebut tauhid ubudiyah. Disebut tauhid uluhiyah dilihat dari sisi hak Allah. Di mana uluhiyah artinya di hak Allah untuk dipertuhankan. Tauhid berarti mengesahkan, uluhiyah hak Allah berarti mengesahkan hak Allah berupa hak uluhiyah. Uluhiyah tadi maknanya apa? Dipertuhankan. Hak untuk dipertuhankan. Bisa juga disebut tauhidul ibadah. Dilihat dari kewajiban makhluk. Ibadah atau ubudiyah artinya mengesahkan Allah dalam ibadah kepadanya. Maka kalau Anda menjumpai nama tauhidul ubudiyah atau tauhidul uluhiyah, dua-duanya sama, mau disebut ubudiyah maupun uluhiyah. Sehingga la masyahata fil istilah, tidak perlu ada perdebatan dalam istilah ketika hakikatnya sama. Baik. Prinsip tauhid itu apa? Prinsip tauhid ibadah. Prinsip tauhid ibadah adalah menjauhi amalan syirik. Menjauhi amalan syirik. Prinsip tauhid kan ini ya. Kemudian yang kedua, menjauhi perbuatan yang tidak sopan di hadapan Allah. Walaupun tidak sampai pada derajat syirik. Syirik ini mencakup besar dan kecil. Besar maupun kecil. Menjauhi perbuatan yang tidak sopan di hadapan Allah. Ini bukan syirik, tapi ya perbuatan dosa. Yang jika kita simpulkan, posisi syirik yang dilakukan oleh hamba itu ada syirik batin, ada syirik anggota badan, syirik perbuatan, dan ada syirik ucapan. Sebagaimana iman, ada iman bil qalbi wal arkan wal lisan. Iman unsurnya apa? Qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil jinan, wa amalun bil arkan. Ucapan lisan, keyakinan batin, dan amal perbuatan. Maka praktek syirik juga bisa terjadi pada ini. Syirik keyakinan, syirik perbuatan, syirik ucapan. Syirik batin atau syirik keyakinan. Bisa kasih contoh?
Syirik keyakinan. Kita sudah belajar kitab syirik ya. Kitab tauhid adalah kitab yang isinya daftar kesyirikan. Contohnya apa? Contohnya melakukan syirik batin. Meyakini ada yang mengatur alam ini selain Allah. Seperti keyakinan wali ghaus, wali kutub, wali watad. Jadi orang-orang sufi kan membagi wali itu bertingkat ya. Mereka meyakini ada namanya wali ghaus. Siapa wali ghaus itu? Dia wali yang mengatur cuaca, mengatur iklim. Ada wali kutub yang dia mengatur pergerakan bumi. Ada wali watat yang dia mengatur kestabilan alam. Dan lain-lainnya ya. Padahal itu semuanya enggak ada. Yang ada, yang benar adalah yang ada itu wali murid ya. Wali-wali seperti itu enggak benar. Baik. Jadi sampai pada tingkatan keyakinan bahwa ada yang mengatur alam. Contoh yang lain, walaupun dia tidak pernah menyembah. Saya mau menyembah wali kutub atau wali ghaus, dia enggak pernah menyembah. Dia enggak pernah ketemu yang mana orangnya. Contoh yang lain apa? Ketergantungan batin kepada selain Allah. Sehingga dia ketika punya harapan, dia selalu bergantung kepada selain Allah. Saya punya jamaah haji yang kerjanya di Irak. Dan teman-temannya banyak orang Syiah. Kemudian beliau cerita, orang Syiah itu kalau ngeluh itu, kalau kita kan ya Allah, orang Syiah ya Ali, ya Husain. Yang dipanggil siapa? Ali atau Husain. Karena mereka menyembah Ali dan mereka menyembah Husain. Kenapa Pak kok menyembah Ahlul Bait? Nah, jangankan menyembah Ahlul Bait, ada yang menyembah Nabi. Sehingga orang soleh disembah banyak. Maka ada yang menyembah Ahlul Bait, ada yang menyembah Nabi dan seterusnya. Demikianlah realita yang kita jumpai di lapangan. Dan semuanya musyrik. Mau yang nyembah Ali, yang nyembah Husain, maupun yang nyembah Nabi, nyembah Yesus, maupun nyembah Uzair, semuanya musyrik. Dan itu semuanya keyakinan batin. Sehingga dia punya ketergantungan kepada selain Allah. Lalu ada syirik perbuatan. Menyembelih untuk selain Allah. Kemudian apa lagi? Sajen untuk selain Allah. Kemudian sujud kepada selain Allah. Seperti pernah kita baca, ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat. Sebabnya apa? Dia melewati sebuah kampung. Di kampung ini masyarakatnya punya berhala. Dan siapapun yang mau lewat di kampung ini, dia tidak boleh melanjutkan perjalanan sampai memberikan sajen kepada berhalanya. Lalu orang ini mengatakan, aku enggak punya apa-apa. Kemudian masyarakatnya mengatakan, izbah walau dzubaban. Pokoknya kamu sembelih apapun walaupun lalat. Akhirnya dia menyembelih lalat. Nangkapnya gimana Pak? Enggak disebutkan dalam hadis itu, enggak penting ya. Pokoknya yang jelas dia menyembelih lalat. Dia menyembelih lalat. Untuk siapa? Untuk berhala. Fadakhalan nar, kemudian ketika dia mati masuk neraka. Walaupun dia tidak punya keyakinan dengan berhala itu, tapi dia telah berbuat syirik pada berhala itu. Baik. Selanjutnya ada syirik ucapan. Syirik ucapan seperti bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Atau contohnya apa lagi? Menggandengkan Allah dengan selain Allah menggunakan kata dan. Misalnya, Masya Allah wa sya'a fulan. Insya Allah wa fulan. Dulu pernah kita pelajari ya. Masya Allah wa sya'a fulan. Ini sesuai kehendak Allah dan kehendak fulan. Pakai dan. Atau insya Allah wa fulan. Jika Allah berkehendak dan fulan berkehendak. Nah seperti ini masuk syirik qauli. Atau laulallah wa fulan. Andaikan bukan karena Allah dan fulan. Ini syirik
ucapan. Dan secara umum syirik asghar itu ada di sini, di ucapan. Ada enggak syirik asghar yang bentuknya keyakinan atau syirik batin? Riya. Nah, contohnya riya. Riya itu syirik asghar, tapi di mana? Di batin. Dia tidak ngomong apapun. Itu tidak sujud kepada selain Allah. Dia sholat, tapi batinnya bergemuruh ingin dipuji orang. Masya Allah, lihat sebelah saya kok mantengin aku terus ya. Nah, ada apa itu? Oh. Jadi tiba-tiba muncul riak dalam dirinya, karena seperti dia sedang dipuji oleh orang lain, dan itu ada di mana? Di batin. Nah, saya tidak merinci seperti ini dengan detail, karena saya merasa Bapak Ibu sudah pernah mempelajarinya, cuman mengulang saja, sehingga sisinya ada syirik batin, ada syirik perbuatan, ada syirik ucapan. Kemudian ada perkataan tidak sopan. Perkataan tidak sopan di hadapan Allah. Contohnya kayak apa? Contohnya seperti ini. Ini ada praktek yang kita masukkan dalam lingkaran syirik lafzi, meskipun sebagiannya tidak sampai pada derajat syirik, tapi pernyataan tidak sopan di hadapan Allah. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'rabiyun, ada orang Badui yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu si Badui itu mengatakan, ya Rasulullah, jahadatil anfus wada'atil iyal. Ya Rasulullah, badan ini capek, keluarga yang meninggal. Wa nahakatil amwal wa halakatil an'am, banyak harta-harta yang mati, yang hilang, dan binatang ternak yang mati. Fastaskillaha lana, maka mintalah kepada Allah untuk menurunkan hujan. Fa inna nastashfi'u bika 'ala Allah. Nah, di sini ada kalimat, si Badui ini mengatakan, fa inna nastashfi'u bika 'ala Allah. Kami minta tolong kepada Anda agar Allah menurunkan hujan. Ini enggak sopan ya. Seperti kasus kemarin kan, minta tolong kepada Ustadz senior untuk mengundang Ustadz junior. Enggak sopan. Wa nastashfi'u billahi 'alaika. Dan kami minta tolong kepada Allah agar Allah menggerakkan hatimu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yahak atadri ma taqul. Kamu ngerti kamu ini ngomong apa? Wa sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tasbih berkali-kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fama zala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi. Beliau terus bertasbih sampai di wajah para sahabat itu merasa takut. Sehingga orang bisa tahu, oh, jadi merasa takut karena Nabi SAW terus bertasbih. Thumma qal, kemudian Nabi SAW mengatakan, waihak innahu la yastashfi'u billahi ala ahadin min khalqi. Tidak boleh minta syafaat kepada Allah untuk menggerakkan hati hambanya. Ya, maksudnya kamu jangan minta tolong kepada Allah agar si fulan mau seperti ini. Itu kan berarti minta bantuan dari yang tinggi kepada yang rendah. Sya'nullahi a'zamu min dzalik. Keagungan Allah lebih besar dibandingkan itu. Waihaka atadri mallah, tahukah kamu siapa itu Allah? Inna arsyahu ala samawatihi laha kadza.
Sesungguhnya arsy-Nya di atas semua langitnya. Baik, riwayat hadis riwayat Abu Dawud. Dan ini menyebutkan tentang bagaimana sikap tidak sopan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ngomong seperti itu. Kemudian juga sikap tidak sopan kepada Allah meminta orang lain dengan menyebut nama Allah. Aku minta kepada kamu dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut wajah Allah. Serahkan dompetmu. Nah, ini enggak sopan ya. Karena wajah Allah mulia, agung, maka tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Kecuali surga. Sebagaimana disebutkan dari hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yas'alu biwajhillahi illal jannah." Tidak boleh minta dengan menyebut wajah Allah kecuali minta surga. Allahumma inni as'aluka biwajhikal jannah, itu boleh. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan wajahmu, kemuliaan wajahmu, aku minta surga. Tapi kalau minta dunia, jangan menyebut wajah Allah. Dalam rangka apa? Memuliakan dan mengagungkan wajah Allah. Selanjutnya, menegaskan perbuatan Allah tanpa dasar. Bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk menegaskan perbuatan Allah tanpa dasar. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Nabi SAW pernah mengatakan, "Anna rajulan qala, wallahi la yaghfirullahu li fulan." Ada orang yang berkata, demi Allah, Allah enggak bakalan mengampuni si A. Nah, kamu tahu dari mana kalau Allah tidak mengampuni si A? Wa inna Allah ta'ala yaqul, kemudian dibalas oleh Allah Ta'ala, "Man dzalladzi yata'alla alayya." Yata'alla bimana yahlif, yaqsim. Siapa yang berani untuk bersumpah? Al-ila artinya apa? Sumpah. Siapa yang berani untuk bersumpah atas namaku, alla aghfira li fulan, bahwa aku tidak akan mengampuni fulan. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla yaghfira li fulan." Siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni fulan, fa inni qad ghafartu li fulan. Sungguh aku telah mengampuni fulan. Wa ahbattu amalak, dan aku hapuskan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Orang yang dihapuskan amalnya ini siapa, Pak? Yang bersumpah tadi. Yang bersumpah tadi dihapuskan amalnya. Aku hapuskan amalmu karena dia bersumpah dengan menyebut nama Allah mendahului perbuatan Allah. Maka mendahului perbuatan Allah, mendahului perbuatan Allah dengan sumpah. Demi Allah, dia pasti masuk neraka. Nah, tunggu dulu, jangan buru-buru. Orangnya masih hidup. Tapi kan dia kafir. Iya. Apa kamu bisa jamin dia mati kafir? Bisa saja sebelum meninggal, 1 hari sebelum meninggal dia masuk Islam. Tidak tahu. Maka jangan sampai pakai kalimat seperti itu. Mendahului perbuatan Allah dengan sumpah. Demi Allah, aku bersumpah di hadapan Allah. Dan seterusnya seperti ini. Untuk menyatakan perbuatan Allah padahal dia tidak punya bukti, hukumnya terlarang dan bahkan bisa menghapuskan semua amal. Baik. Ini yang disebut dengan al-iqsam 'ala Allah. Al-iqsam 'ala Allah. Bersumpah dengan menyebut nama Allah, kemudian dia menyatakan tentang perbuatan Allah. Contoh sikap yang dulu pernah kita sampaikan, yang dia mendahului perbuatan Allah dengan ucapannya.
Keyakinan siapa? Yahudi. Yahudi ngomong apa? Dia tidak akan masuk neraka kecuali sebentar. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'duda. Kami tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Dan itu mendahului perbuatan Allah. Maka Allah tanya, "Qul attakhadtum indallahi ahdan?" Apa kamu sudah membuat perjanjian dengan Allah? Kok bisa ngomong kayak gitu? Contoh yang lain, ucapan Al-As bin Wa'il. Ngomong apa dia? Ya? Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada, di surat Maryam. Al-As bin Wa'il, Allah ceritakan di surat Maryam. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Tahukah kamu orang yang kafir dengan ayat-ayat kami dan dia mengatakan, aku pasti akan dikasih harta yang banyak dan anak yang banyak kalau besok di akhirat. Padahal dia kafir. Dan dia mendahului Allah. Maka Allah jawab, At-tala'al ghaibah. Apa dia sudah tahu hal yang gaib? Amittakhadha indar rahmani ahda. Atau dia sudah membuat perjanjian dengan Ar-Rahman? Gak ada. Baik. Kalimat yang lain yang semisal dengan ini. Kalimat ini diucapkan oleh sahibul jannatain, pemilik dua kebun yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dia masuk ke dalam kebunnya dan dia mendolimi dirinya sendiri dengan ujub terhadap hartanya. Qala, lalu dia mengatakan, ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Menurutku ini tidak akan binasa selamanya. Sehingga dia lihat kebunnya yang demikian subur, bagus, pohonnya sehat-sehat. Ini kayaknya enggak bakalan rusak kebun kayak gini. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Dan menurutku kiamat tidak akan terjadi. Wala irruditu ila rabbi, dan kalaupun terjadi kiamat lalu aku dikembalikan kepada Rabbku, la ajidanna khairam minha munqalaba. Aku akan mendapatkan yang lebih baik daripada ini. Sehingga dia merasa pasti akan diberi oleh Allah di akhirat balasan yang lebih baik. Dan itu semuanya mendahului Allah. Maka menyampaikan sesuatu di mana kita tidak punya bukti berkaitan dengan perbuatan Allah dalam agama kita dilarang. Saya masih ingat Suwargi Mbah Yoto. No. Kok Suwargi no? Suwargi itu apa? Masuk surga. Bapak dari mana tahu kalau beliau masuk surga? Dari mana tahu kalau beliau masuk surga? Ya enggak tahu. Husnudzan saja. Ya enggak boleh kayak gitu. Memastikan enggak? Enggak boleh. Ada yang nyebut swargi, ada yang nyebut jannat. Ya. Kalau yang dirahmati boleh ya. Karena harapan. Sehingga sesuatu yang belum jelas, apabila Anda mau menyampaikan tentang kondisi akhir yang bersangkutan, maka sampaikan dalam bentuk harapan. Semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah mengampuni beliau, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini berkaitan dengan pembahasan tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Berikutnya kita menuju tauhid asma wa sifat. Kata sifat dalam bahasa Indonesia dengan sifat dalam bahasa Arab itu berbeda ya. Kalau sifat dalam bahasa Indonesia bersifat apa? Sifat itu apa, Pak? Coba guru bahasa Indonesia ada nggak di sini? Kata sifat itu apa? Kata yang menjelaskan tentang sifat. Sekangilan, ora usah
Tidak perlu didefinisikan. Insya Allah Anda paham ya. Baik. Intinya sifat dalam bahasa Indonesia itu menjelaskan tentang buruk, terus apa lagi? Panas, dingin, tinggi, pendek, warna dan seterusnya. Dia menjelaskan tentang kondisi atau keadaan eh, zat tertentu. Nah, dalam bahasa Arab sifat itu artinya apa? Semua informasi. Semua informasi tentang sesuatu. Bagaimana sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh bagus. Nah, itu bahasa Indonesia. Sehingga kalau Anda menyampaikan sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya apa? Semua informasi tentang sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bahasa lainnya, kalau dia bentuknya gerakan ya tata cara. Tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau kita mengatakan sifat Allah, apa artinya? Semua berita atau informasi tentang Allah. Nah, begitu cara ngomong. Sehingga Pak Budi bekerja. Bekerja itu apa? Sifat atau bukan? Kalau Anda membaca kalimat Budi belajar. Belajar ini apa? Sinau ya. Belajar ini apa? Kata kerja. Apakah ini kata sifat? Bukan. Tapi dalam bahasa Arab ini sifat. Ini kan informasi tentang Budi. Budi ngapain? Budi belajar. Maka saya sudah mendapatkan sifat Budi saat ini, dia sedang beraktivitas belajar. Ini informasi tentang Budi. Sehingga belajar ini termasuk sifat karena dia informasi tentang Budi. Oleh karena itu kalau kita membahas kajian tentang sifat Allah, maka di sana ada pembahasan tentang Allah turun. Loh, Allah turun kok sifat Allah, Pak? Allah turun ke langit dunia. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia itu maksudnya apa, Pak? Kok itu disebut sifat Allah? Karena ini informasi tentang Allah. Turun ke langit dunia itu termasuk informasi tentang Allah. Maka masuk kategori sifat Allah. Allah menciptakan, termasuk sifat enggak? Sifat. Ada ayat yang mengatakan, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah mendengar ucapan seorang wanita yang mendebat kamu tentang suaminya. Mendengar itu apa? Sifat. Qad sami'a Allah mendengar. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman dengan Musa. Berfirman itu apa? Sifat Allah. Berarti Allah punya sifat berfirman. Allah punya sifat menciptakan. Allah punya sifat mengampuni, mendengar, melihat, mencintai, membenci dan seterusnya. Itu semuanya masuk kategori sifat. Karena arti dari kata sifat dalam bahasa Arab artinya adalah semua informasi tentang sesuatu. Sifat Allah berarti semua informasi tentang Allah. Bisa dipahami ya? Baik. Ada banyak sekali kaidah tentang nama dan sifat yang prinsipnya disebutkan dalam buku ini. Kita akan menuju ke buku Khud Aqidata. Ya. Ma huwa tauhidul
sifatillah wa asma'ihi. Ma huwa tauhidu sifatillah wa asma'ihi? Apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat? Jawabannya adalah itsbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabih aw wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi ahadihi sahihah alal haqiqah. Itsbat menetapkan atau meyakini ma wasafallah, apapun yang Allah sifati nafsahu tentang dirinya fi kitabihi dalam kitabnya. Allah sifati maksudnya apa? Kita meyakini apapun yang Allah beritakan tentang dirinya, yang Allah informasikan tentang dirinya. Jadi inti dari tauhid asma wa sifat adalah kita meyakini apapun yang Allah beritakan tentang dirinya. Atau wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang disifati oleh rasulnya. Maksudnya yang diberitakan oleh rasulnya. Nabi SAW menyebutkan Allah seperti ini, Allah seperti ini, Allah seperti ini. Allah itu malu nggak, Pak? Hah? Malu? Malu. Apa dalilnya? Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan. Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan berupa ba'udah. Apa ba'udah? Nyamuk. Nabi SAW bersabda, Innallaha hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ayyaruddahuma sifra. Allah malu ketika ada hambanya yang nyadong-nyadong, yang sudah mengangkat tangan, kemudian Allah tolak dalam kondisi tangan kosong, nggak dikasih apa-apa. Nah, seperti itu namanya apa? Sifat. Rasulullah SAW memberitakan ada seperti ini, ada seperti ini. Maka kita meyakini semua itu benar selama hadisnya sahih. Nah, selanjutnya tugas yang kedua. Kalau itu benar, dipahami dengan cara hakiki atau dengan cara yang tidak hakiki. Jadi cara memahami kalimat itu kan ada dua ya. Dipahami secara hakiki. Secara hakiki. Hakiki itu kalau bahasa kita ya tekstual. Dipahami secara tekstual. Dan yang kedua, dipahami secara lawannya apa? Kontekstual. Yang tidak tekstual. Ya, tidak tekstual itu beragam ya. Bisa bentuknya dengan cara ditakwil, bisa bentuknya dengan cara ditahrif, bisa ditamthil, dan seterusnya. Bisa dengan cara, ya saya pahami, non-tekstual atau maknawi. Lawan dari hakiki adalah maknawi. Oh, maknanya itu kayak gini. Nah, pakai maknawi. Ini berarti non-tekstual. Sudah? Nah, untuk kalimat dalam Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan tentang keterangan tentang Allah, itu dipahami yang mana? Pakai yang pertama ataukah pakai yang kedua? Nah, disitulah kaum muslimin berbeda pendapat. Kaum muslimin mereka berbeda pendapat. Sudah? Anda save dulu bahwa kaum muslimin berbeda pendapat dalam memahami kalimat tentang nama dan sifat Allah, apakah tekstual ataukah maknawi, apakah hakiki atau maknawi. Sudah? Saya sebut kaum muslimin karena ini antara ahlu sunnah dan selain ahlu sunnah. Selanjutnya, nah karena penulis kitab ini ahlu sunnah, beliau mengatakan bila ta'wilin wala tafwidin wala tamthilin wala ta'tilin. Tanpa takwil, tanpa tafwid, tanpa tamthil, tanpa ta'til. Seperti
Istawa, Allah beristiwa. Nuzul, Allah turun. Allah punya tangan dan yang lainnya. Mimma yaliqu bikamalihi, yang itu sejalan dengan kesempurnaan Allah. Sebagaimana Allah firmankan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik. Sekarang coba kita lihat di sini ya. Pada asalnya, jadi Bapak tulis di sini kalimat atau dalil yang berisi keterangan nama dan sifat. Ada dua metode tadi ya yang digunakan oleh manusia dalam memahami. Ada dua metode yang digunakan orang Muslim dalam memahaminya. Nah, yang pertama ada yang pakai apa tadi? Makna hakiki. Dia menggunakan makna atau dia menggunakan metode pemahaman hakiki. Ini dipahami sesuai dengan hakikinya. Hakikinya itu benar tekstual. Allah istiwa alal arsy. Ya kita terjemahkan Allah beristiwa alal arsy. Allah turun, yang kita terjemahkan turun. Dan seterusnya. Yang kedua pakai maknawi. Baik. Ahlus sunnah memilih yang ini. Ahlul kalam memilih yang ini. Ahlus sunnah memilih yang pertama. Ahlul kalam memilih yang kedua. Kok bisa Anda klaim itu ahlus sunnah? Karena ini baru muncul setelah zaman filsafat. Ini baru muncul di era di era masuknya ilmu filsafat di tengah umat. Jadi ini baru muncul belakangan. Sehingga kita boleh katakan Ahlus Sunnah yang acuannya adalah para sahabat. Lebih dulu ada. Baru kemudian muncul di era filsafat. Mulailah orang berpikir mengotak-atik takwil dan seterusnya. Sehingga munculnya berbagai macam sekte-sekte dalam masalah akidah. Tentang asma wa sifat itu belakangan. Meskipun waktunya berbeda-beda. Jahmiyah muncul kapan, ini muncul kapan, waktunya berbeda-beda ya. Baik. Dan semuanya berangkat dari rahim yang sama. Karena pengaruh ilmu kalam. Sementara dulu para sahabat tabi'in, kemudian juga tabi'in, enggak ada yang pakai metode yang kedua ini, enggak ada. Sampai Syekhul Islam pernah mengatakan, aku telah meneliti puluhan kitab tafsir untuk mencari satu takwil yang dilakukan oleh sahabat terhadap ayat asma wa sifat, enggak nemu. Maka saya kasih PR Bapak Ibu ya. Tolong carikan di belasan kitab tafsir. Golek ning ndi to Mas? Sudah, Anda cari aja tafsir yang punya apa? Misalnya Ibnu Katsir. Untuk ayat-ayat berkaitan dengan asma wa sifat, misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Perkataan Allah kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang menghalangimu wahai iblis, kamu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan biyadayya, dengan tanganku. Terus Anda cari juga takwil tentang firman Allah, "Wasna'il fulka bi'ayunina." Allah perintahkan kepada Nuh alaihissalam, buat perahu bi'ayunina, dengan pandangan mataku. Nah, ayat-ayat seperti itu carikan takwilnya. Yang dilakukan oleh sahabat atau tabi'in atau tabi'in. Di semua kitab tafsir yang pakai riwayat, seperti Ibnu Jarir kan pakai riwayat, atau tafsirnya Ibnu Katsir, beliau juga menyebutkan riwayat, atau tafsir yang lain dari kalangan ulama salaf, dari sahabat, tabi'in atau tabi'in, enggak nemu. Ibnu Taimiyah itu menyatakan, saya tidak ketemu yang seperti itu.
Nah, kalau beliau sudah meneliti dari puluhan kitab tafsir dan beliau mengatakan dengan tegas, saya tidak pernah menemukan demikian, ya maka kita sudah bisa pastikan. Silakan yang lain juga turut mencari ya. Yang senang dengan takwil silakan juga ikut nyari. Kalau Bapak nemu, sampaikan. Jadi bukti, oh Ibnu Abbas juga mentakwil. Nah, baru jadi bukti. Ibnu Mas'ud pernah takwil ketika tangan Allah ditakwil dengan kuasa Allah. Kalau ada silahkan. Kalau enggak ada, nah kalau enggak ada itu berarti mereka memahami itu sesuai dengan hakiki. Sehingga teks dibiarkan teks, itulah hakiki. Paham ya? Baik. Maka Anda bisa pastikan kenapa ini tafsirnya Ahlus Sunnah. Karena seperti inilah metode sahabat tabi'in, tabi'in dalam menafsirkan. Sementara generasi-generasi belakangan yang muncul di abad 3 Hijriah seperti beberapa sekte Mu'tazilah, kemudian sekte apalagi Jahmiyah, Mu'tazilah dengan Jahmiyah, duluan Jahmiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan sekte-sekte yang lain, Kullabiyah, Maturidiyah, itu semuanya berangkat dari ilmu kalam yang muncul belakangan. Artinya ulama salaf enggak kenal seperti ini. Sudah? Kemudian jika kita membuat pertimbangan, di sini ada ucapan. Ya. Di sini ada ucapan. Cara memahami ucapan. Ucapan manusia. Ini boleh enggak ditakwil? Menurutku, ucapan kamu itu maknanya seperti ini. Sehingga dia ngomong sama temannya, semuanya ditakwil. Tanya ke temannya, udah makan belum? Saya sudah makan. Oh, takwilnya baru tidur. Ngomong sudah makan, ditakwil baru tidur. Gak terima dia loh. Aku itu ngomong sudah makan, kok ditakwil baru tidur? Loh, maksud Anda kan baru tidur toh? Dia kan gak terima. Saya itu ngomong sedang makan, ditakwil sedang tidur misalnya. Dia pasti tidak akan menerima. Nah itulah contoh. Jadi orang tidak terima ketika ucapannya ditakwil. Kalau ucapan kamu tidak terima ketika ditakwil, kenapa kamu mentakwil ucapan Allah? Tanpa bukti. Kecuali kalau ada penjelasan yang lain. Ini takwilnya ini, buktinya ini. Buktinya ini. Misalnya, apa Pak? Misalnya yang itu ditakwil seperti ini karena buktinya ini. Misalnya Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha huwad dahru. Ad-dahru itu artinya waktu. Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha huwa ad-dahru. Sesungguhnya Allah itu ad-dahr. Allah itu waktu. Apakah boleh kita jadikan ini sebagai nama Allah? Ya ad-dahr, ighfirli. Kita manggil Allah dengan ya ad-dahr, ighfirli. Boleh? Tidak. Ad-dahr ini artinya waktu. Kita tidak boleh memanggil Allah dengan waktu. Karena ini bukan nama Allah. Nah terus ini apa Pak? Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, Uqallibul layla wan nahar. Akulah yang mengatur siang dan malam. Sehingga makna Allah ad-dahr, Allah yang mengatur waktu. Nah, jadi takwil enggak ini? Takwil. Tapi takwil itu ada indikatornya, dilihat dari hadis lanjutannya. Sehingga yang dimaksud akulah waktu, maksudnya akulah yang mengatur waktu. Ya. Contoh ya. Misalnya I'm UEE. Nah, iklan ya. Maksudnya apa itu? Kan banyak sekali ya. Sampai di stasiun juga ada itu. I am UEE. Maksudnya apa? Apakah dia pemilik? Bukan. Sehingga ketika ada seorang mahasiswa ngomong seperti itu, maksudnya apa? Saya
keluarga. Itu ditakwil nggak itu? Pakai takwil. Paham insyaallah? Baik. Tapi tidak semuanya bisa ditakwil. Kalau nggak ada indikatornya jangan ditakwil. Semuanya ditakwil, masya Allah. Nah kalau semua nama dan sifat ditakwil, berarti Allah bercerita tentang dirinya. Rano gunane kabeh itu. Sudahlah kamu sendiri yang cerita, sudah nggak usah pakai ini kan. Oh, kamu mau mentakwil semuanya. Wallahu alam. Baik, dan ini cukup panjang kajiannya. Kemarin sebenarnya pekan keempat hari Rabu, Ustadz Dr. Sufyan mau kita plot untuk bahas tentang asma wa sifat, tapi qadarullah wa masya'a fa'al, beliau tidak jadi. Ya. Baik, kemudian di sini ada beberapa sikap yang salah tentang cara memahami asma wa sifat. Yang pertama takwil, yang kedua tafwid, ketiga tamsil, keempat ta'til. Apa bedanya masing-masing? Besok saja ya. Apa sekarang? Sekarang udah jam 9:30. Baik, insya Allah kita bahas besok dengan materi aneka pelanggaran dalam asma was sifat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian tentang asma wa sifat di pagi hari ini. Ada pertanyaan, bagaimana tentang tambahan sayyid dalam sholawat saat sholat? Ada pertanyaan, bagaimana tambahan sayyidina dalam salawat ketika sholat? Pertama yang perlu kita yakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu sayyid. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau pernah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhrah. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah sayyid, pemimpin bagi waladi Adam, putra Adam, besok di hari kiamat. Dan makna sayyid artinya pemimpin. Makna sayyid artinya pemimpin. Dan Nabi SAW adalah pemimpin bagi seluruh umatnya. Yang kedua, kata sayyid ini tidak hanya berlaku bagi Rasulullah SAW. Bahkan beliau sendiri pernah memberikan gelar sayyid kepada beberapa sahabat. Seperti Nabi SAW pernah mengatakan tentang Hasan. Hasan cucu beliau. Beliau mengatakan, inna ibni hadha sayyidun la'allallaha yuslihu bainal fi'ataini adimain. Sesungguhnya putraku ini adalah sayyid. Semoga Allah mendamaikan dua kubu besar kaum muslimin disebabkan karena beliau. Dan itu terjadi pasca wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dengan adanya peristiwa penyerahan tampuk kepemimpinan dari Hasan kepada Muawiyah, sehingga kaum muslimin ketika itu tinggal punya satu pemimpin. Nabi SAW juga pernah memuji Sa'ad bin Mu'ad. Waktu Sa'ad bin Mu'ad itu datang ke Bani Quraidah, beliau minta kepada para sahabat untuk menjemput beliau, berdiri menyambut beliau. Dan beliau mengatakan, kumu ila sayyidikum. Berdirilah kalian untuk menyambut sayyid kalian, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Demikian pula para sahabat ketika memuji sahabat yang lain terkadang menggunakan kata sayyid. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memuji Abu Bakar dan Bilal. Beliau mengatakan, inna Abu Bakrin sayyiduna yu'tiku sayyidana. Abu Bakar itu sayyid kita dan beliau membebaskan sayyid kita. Sayyid yang pertama siapa? Abu Bakar. Sayyid yang dibebaskan oleh Abu Bakar, Bilal radhiyallahu anhuma. Sehingga sahabat memuji sahabat yang lain dengan menggunakan kata sayyid. Maka Anda boleh memanggil orang yang Anda muliakan dengan sebutan sayyid, sebagaimana kita boleh menyebut orang yang kita muliakan dengan sebutan syekh atau sebutan guru atau yang lainnya. Kemudian ada satu riwayat di mana Nabi SAW pernah menolak ketika dipanggil sayyid.
dalam hadis Abdullah bin Syikhir. Datang seorang sahabat, kemudian dia memuji Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, anta sayyiduna, ibnu sayyidina. Ya Rasulullah, Anda adalah sayyid kami, putra dari sayyid kami. Namun praktek ini dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, as-sayyid huwallah. Sayyid itu Allah. Dan para ulama mengatakan maksud Nabi SAW adalah untuk menghalangi agar orang ini tidak berlebihan dalam memuji Rasulullah SAW. Maka saat ada kesan dia ini ingin berlebihan dalam memuji beliau, langsung dipotong dan beliau mengatakan as-sayyid wallah. As-sayyid itu Allah. Dan salah satu nama Allah adalah as-sayyid. Salah satu nama Allah as-sayyid. Karena Nabi SAW mengatakan as-sayyid huwa Allah. Sehingga boleh saja kita mengatakan Rasulullah SAW dengan sayyiduna. Karena beliau memang sayyid kita semuanya. Pertanyaan berikutnya. Boleh enggak gelar sayyid ini kita pasang ketika kita membaca salawat saat salat? Tidak menggunakan gelar sayyid ketika menyebut Nabi SAW, jangan dikatakan enggak sopan. Wah, enggak sopan dia. Masa Allahumma sholli ala Muhammad gitu saja, enggak pakai gelar di depannya. Ala Muhammad berarti artinya, ya Allah berikanlah salawat kepada Muhammad. Kok enggak ada kata Nabi atau enggak ada kata sayyid di depannya? Enggak sopan. Bagaimana mungkin itu bisa disebut tidak sopan? Padahal teks ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah tentang bacaan salawat, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat minta diajari bacaan salawat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tanpa ada kata sayyid. Baik, orang mungkin berkomentar, barangkali beliau sampaikan itu karena tawadhu, karena pertimbangan tawadhu, maka beliau tidak tambahkan sayyid. Kalau Anda ngasih komentar itu karena pertimbangan tawadhu, pertimbangan tawadhu itu kan berarti menggunakan kalimat yang menutupi aslinya karena bawaan perasaan. Maksud saya seperti ini. Mana yang lebih dekat untuk ajaran Nabi SAW dalam salawat hadis Ka'ab bin Ujrah itu? Apakah ini redaksi wahyu atau ini redaksi yang kecampuran perasaan? Kita akan mengatakan redaksi wahyu. Dari mana Anda tahu kalau itu redaksi wahyu? Ya semua yang diajarkan Nabi SAW adalah wahyu. Apalagi itu dalam sholat. Tentu itu adalah wahyu. Nah kalau Anda sebut, oh ini karena latar belakang tawadhu. Apa kepentingan Nabi SAW sampai harus menutupi bagian wahyu, kemudian dengan alasan perasaan. Tawadhu itu kan karena alasan perasaan. Nah ini enggak sopan banget di hadapan Rasulullah SAW. Sehingga yang lebih tepat ini murni karena redaksi wahyu. Bahkan ada keterangan yang pernah disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar berkaitan dengan alasan tadi. Coba kami bukakan riwayat berikut. Nah, ini ada beberapa catatan tentang salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Syekh Albani di kitab beliau Sifatus Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Anda lihat ini ya. Nah, mana? Baik, lihat ini. Qala Al-Hafidh Muhammad bin Muhammad Al-Gharabili
wa kana mulaziman libni Hajarin. Muhammad Al-Gharabili, salah satu murid dekatnya Al-Hafidh Ibnu Hajar, pernah mengatakan, wasu'ila, Al-Hafidh Ibnu Hajar pernah ditanya, amta Allahu bihayatihi an sifatis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fis salah. Beliau ditanya tentang bagaimana cara membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat, au kharijas salah, atau di luar salat. Baik menurut pendapat yang mengatakan wajib atau menurut pendapat yang mengatakan sunnah. Hal yushtaratu fiha ayyasifaha sallallahu alaihi wasallam bisiyadah. Apakah disyaratkan untuk menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gelar sayyid? Ka'ayyakula mathalan, misalnya orang mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad au ala sayyidil khalqi. Sudah? Kemudian beliau juga ditanya, wa ayyuhuma afdal? Dan mana yang lebih afdal? Al-ityanu bilafdhis siyadah. Membaca salawat dengan mencantumkan kata sayyid, likauniha sifatan thabitatan lahu, karena sifat sayyid ini memang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau adamil ityani bihi, membaca salawat tanpa diberi tambahan sayyid, li adami wurudi dzalika fil athar, mengingat tidak ada riwayat yang sahih tentang itu. Fa ajaba radhiyallahu anhu, Al-Hafidh Ibnu Hajar memberikan jawaban, na'am, ittiba'ul alfadhil ma'thurah arjah. Mengikuti teks yang disebutkan dalam dalil itu yang lebih benar. Wala yuqal taraka dzalika tawadu'an, dan orang tidak boleh mengatakan barangkali Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan seperti itu karena tawadhu. Jadi kalau alasan orang sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menambahkan sayyid dalam riwayat itu karena beliau tawadhu, sudah pernah ada di zaman Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan beliau sampaikan enggak boleh ngomong kayak gitu. Wala yuqalu la'allahu taraka dzalika tawadu'an minhu, bisa jadi beliau tinggalkan itu karena beliau tawadhu, kama lam yakun yaqulu inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi mandubatan ila an taqula dzalika kullama dzukir. Sebagaimana tidak diucapkan ketika kita menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan umatnya dianjurkan untuk mengucapkannya setiap nama beliau disebut. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau misalnya menyebut nama beliau tanpa menyebut kata sayyid itu karena tawadhu? Jangan dikatakan demikian. Itu masalah bawaan perasaan. Baik. Li'annana naqul, karena kita punya alasan, lau kana dzalika rajihan, alasannya karena tawadhu, la jaa 'anis sahabati tsumma 'anit tabi'in, tentu akan ada riwayat dari para sahabat kemudian dari para tabi'in, walam naqif fi syai'in minal athar, dan kami tidak menjumpai adanya satupun riwayat dari seorang pun sahabat maupun tabi'in qala dzalika, yang mengatakan seperti itu. Ma'a kathrati ma warada anhum min dzalika, padahal banyak sekali riwayat salawat dari mereka. Nah, jadi alasan tawadhu ini sudah dibantah oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dan beliau sebut enggak ada bukti. Kalau memang betul itu tawadhu, tentu sahabat yang lebih paham karena beliau yang mendengarkan langsung. Wa hadzal Imam Syafi'i, kemudian beliau bawakan contoh yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, a'lallahu darajatahu wa huwa min aktsarin nasi ta'dziman lin nabi, dan beliau termasuk di antara orang yang paling banyak mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pengantar kitab beliau yang menjadi rujukan para ulama mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i menulis Allahumma salli ala Muhammad tanpa sayyid, dan ini di luar salat. Karena itu buku, kan nggak mungkin bukunya dibaca saat sholat. Nah, maka wallahu ta'ala alam, kalau kita bicara yang paling afdal tentu saja tanpa tambahan sayyid, sehingga yang nambahi sayyid jangan merasa lebih afdal. Karena Al-Hafidh Ibnu Hajar menegaskan yang lebih afdal tanpa tambahan sayyid, dan mengikuti teks yang ada dalam dalil itu yang paling afdal. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz,
Berkaitan dengan kurban, apabila hewan kurban sapi lebih dari 10 ekor, maka yang 1 ekor menjadi haknya panitia. Apakah ini benar? Kemudian yang kedua, apakah orang kaya dan non-muslim bisa diberi daging kurban? Apabila korban sapi dapat 10 ekor, yang 1 ekor jadi haknya panitia. Itu bonus dari siapa? Dari penjual atau dari sahibul kurban? Kalau dari penjual boleh, berarti kan borong 10, bonus 1. Diskon 10% misalnya. Sehingga bayar 9, dapat 10. Nah, ketika itu sudah jadi milik takmir, sah dengan cara muamalah yang tidak ada pelanggaran apapun misalnya, maka selanjutnya sapi ini ada 2 keputusan takmir ya. Mau distatuskan untuk 7 orang atau tidak distatuskan 7 orang. Kalau distatuskan 7 orang berarti jadi korban 7 orang. Misalnya ketua takmir, istri ketua takmir, anak ketua takmir, keponakannya, cucunya, nah, Masya Allah. Totalnya 7. Jika mau seperti itu silahkan. Yang kedua, kalau misalnya ya sudah ini bukan korban siapapun, kita jadikan ini untuk makan-makan. Nah, boleh disembelih setelah subuh. Nah, karena bukan korban. Begitu pulang sholat udah mateng. Karena dia tidak dijadikan sebagai korban. Boleh saja seperti itu. Wallahu alam. Kemudian apa hukumnya memberikan daging kurban kepada non-muslim? Jadi dalam kurban itu ada 2 hal yang perlu dibedakan. Kegiatan kurbannya, yang kedua distribusi hasil kurban. Ini 2 hal yang berbeda. Untuk aturan yang ketat itu di yang pertama, kegiatan kurbannya. Berkaitan dengan masalah syarat hewannya, syarat penyembelihannya, syarat sahibul kurbannya, ada di sini. Yang kedua terkait distribusi. Nah, untuk distribusi ini lebih longgar. Oleh karena itu distribusi hewan kurban boleh dibawa ke luar negeri, boleh dikalengin, boleh disimpan sampai Idul Adha tahun berikutnya masih ada di freezer di dalam rumah. Itu Masya Allah. Ibu-ibu itu kalau nyimpan Masya Allah. Ini hewan hasil kurban tahun kemarin masih ada di freezer itu. Subhanallah. Boleh nggak kayak gitu Pak? Boleh. Karena berkaitan dengan masalah distribusi longgar. Karena itu dalam masalah kurban boleh disedekahkan, boleh dihibahkan, boleh dihadiahkan, boleh dimakan sendiri, boleh disimpan sendiri. Begitu? Karena itu distribusi korban, andaikan Anda tunda itu boleh. Misal tanggal 10 disembelih semua. Sudah? Kemudian dimasukkan freezer semua. Baru didistribusikan misalnya bulan Ramadan besok. Silakan. Asal enggak digerenengi sekampung ya. Kalau mau seperti itu silakan. Makanya boleh menggunakan kurban untuk walimah. Karena walimah itu suguhannya kan bebas ya. Hasil kurban dia dipakai walimah boleh nggak Pak? Silahkan. Sebab dalam masalah ini cukup longgar. Oleh karena itu diperbolehkan memberikan hewan kurban kepada non-muslim sebagai hibah untuk mereka. Beda dengan zakat. Kalau zakat ada aturannya. Hanya orang tertentu yang dapat. Tapi kalau kurban lebih longgar. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa